Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, apa kabar anak-anak kelas 2, 3 dan 4? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Allah senantiasa lindungi, dan yang sedang sakit mudah-mudahan Allah segera sembuhkan juga. Tak lupa nih ayah bunda, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sama dalam keadaan sehat dan selalu semangat mendampingi putra-putrinya melaksanakan PJJ ya. Insya Allah kami juga guru-guru di SD Al-Fitrah ingin selalu memberikan pelayanan terbaik dalam bentuk materi-materi kami sajikan juga. Insya Allah hasil karya kami untuk mensukseskan program PJJ ini gitu. Baik, untuk pertemuan pembelajaran TIK yang kedua atau pekan kedua kelas 2, 3 dan 4 sama materinya, yaitu tentang peranan TIK dalam PJJ. Walaupun sama ya 2, 3 dan 4, tapi insya Allah ini Bapak sampaikan dalam bahasa yang sesederhana mungkin biar bisa dipahami oleh anak-anak nih ya, terutama yang kelas 2. Disimak baik-baik ya. Peranan TIK dalam PJJ. Pertama, Bapak ingin kita flashback dulu ya di tanggal atau di bulan Desember tahun 2019. Sebelumnya atau sebelum Desember 2019 belajarnya normal kan ya? Waktu itu kalian pergi ke sekolah setiap pagi, serba-serbi ya. Kemudian bertemu teman, main sama teman-teman, bertemu guru, salam, dan setiap Sabtu Minggu libur. Kemudian tepat di bulan Desember 2019, kalau kita ingat ya, negara kita Indonesia ini sudah mulai ada berita virus corona. Diawali di ibu kota Jakarta sebagai pusat penyebaran pertama. Mulai tuh terjadi kegaduhan, terjadi kekhawatiran. Kemudian setelah ada virus corona itu, mulai deh belajarnya jarak jauh. Setiap sekolah di setiap kota menerapkan belajar jarak jauh, termasuk kota Bandung. SD Al-Fitrah, sekolahnya di rumah ya, tidak bertemu teman atau guru ya. Seperti di Jepang juga sama loh, itu di Jepang lebih ketat lagi, tidak ada aktivitas di luar rumah. Dan Bapak ada pertanyaan nih, kalau pas setelah ada corona ya, liburnya hari apa coba kita belajar? Kalau normalnya kan Sabtu Minggu ya. Kalau belajar di rumah, apakah kita libur setiap hari? Tentu tidak ya. Tetap di rumah itu maksudnya sekolahnya di rumah. Tetap saja yang membedakan adalah ruangannya. Kalau di sekolah belajarnya ruangannya kelas. Kalau belajar di rumah ruangannya ya rumah. Tetapi tetap konteksnya belajar. Gitu. Baik. Sampai sini dipaham ya perbedaannya. Ini masih mudah kok dipahaminya. Sekarang yang Bapak mau sampaikan di gambar ini adalah ada pesan lain nih. Kalau belajar TIK, coba ingat-ingat ya, kalau belajar TIK ketika belajar normal, kita kan sudah punya kebiasaannya. Baris dulu depan laptop. Kemudian menunggu Bapak keluar dan
menertibkan atau memperbolehkan yang masuk itu dari yang tertib kan ya. Kelas 2 juga waktu kelas 1 kemarin seperti itu kan. Nah, terus masuk ke dalam Babcom, Bapak juga membariskan lagi. Kemudian Bapak kasih penjelasan mau belajar apa hari ini, memakai komputer atau tidak. Kalaupun tidak pakai komputer, biasanya kita review video tentang teknologi atau literasi informasi teknologi atau literasi komunikasi ya. Kalau untuk kelas 1 kelas 2 kita menggunakan program olah gambar dengan gambarnya gambar bertema. Kelas 3 4 kelas 3 nya Microsoft Word, kelas 4 nya Rapid Typing. Jadi medianya selain yang tadi Bapak sebutkan, intinya adalah ruang lingkupnya masih sekolah gitu. Belum ada Bapak ngajarin TK misalkan, ayo kita menggunakan aplikasi Quizzes misalkan ya, belum kan. Nah, karena memang situasinya ya seperti itu, dan Bapak juga harus melihat situasi kalau anak SD mungkin gak sih diajarin Quizzes gitu dan sebagainya. Udah sampai situ aja TK-nya. Nah, setelah ada corona, belajar TK-nya sekarang ternyata lebih luas, lebih bermakna sebetulnya. Ya, sadar atau tidak, ketika ada corona, belajar TK-nya jadi lebih luas. Maksudnya apa? Tidak hanya lagi belajar Microsoft Word, Rapid Typing atau Paint atau TouchPaint, tapi kalian secara nggak langsung belajar hal-hal lain. Misal nih, suka pakai Zoom kan ya sama wali kelas atau sama guru bidang studi. Itu kan Zoom itu adalah salah satu bentuk teknologi ya. Salah satu aplikasi yang memudahkan kita bertemu secara virtual, teknologi kan. Bagian dari TIK juga ternyata betul. Kemudian kalian disuruh menyimak acara TVRI, masih ingat ya? Berarti apa itu? Itu informasi. Kita menyimak atau menangkap informasi dari TV. Kemudian kalian menggunakan Zoom ya. Itu pun komunikasi jarak jauh. Bagian dari teknologi informasi komunikasi TIK. Jadi ketika dengan adanya virus corona, pembelajaran TK-nya lebih bermakna, lebih kerasa TIK-nya. Poin plus kalau buat Bapak, pembelajaran TK-nya udah jadi praktek langsung gitu. Nah, bukan berarti kita bersyukur dengan ada corona, enggak juga. Tetap kita ingin corona segera hilang gitu. Tapi sisi hikmahnya, sisi positifnya adalah hikmahnya yang bisa kita ambil, kita jadi lebih enak belajar TIK-nya, praktek sekalian gitu. Orang tua praktek menguasai berbagai bentuk aplikasi, kalian pun lebih luas pengetahuan tentang teknologi. Oke, paham ya perbedaannya? Sekarang Bapak mau jelaskan secara lebih rinci peran TIK dalam PJJ. Maaf Bapak ralat. Bapak mau edukasi dulu tentang new normal ketika ada corona. Kan suka denger ya, sekarang new normal itu apa? Ada, berarti new normal itu bisa diartikan kebiasaan baru yang harus kita sering terapkan setelah ada pandemi corona ini. Yang pertama adalah kita harus sering cuci tangan. Kelas 2 nih yang masih sering main di luar harus lebih rajin cuci tangannya. Kalau pas sampai ke rumah, pakai sabun ya, sering-sering seperti itu. Kemudian kita harus terbiasa dengan social distancing.
seperti gambar yang Bapak berikan ini, kita kan nggak tahu kalau ada orang bersin dekat kita. Tapi biar aman, kita harus jaga jarak minimal 1 meter. Jadi kalau ada yang bersin seperti ini, kita bisa terhindar dari virusnya. Kemudian kebiasaan yang ketiga yang harus kita biasakan adalah, ini dari awal sudah kita terapkan ya, stay at home. Namun kalau untuk bulan-bulan ini sudah mulai dilonggarkan, pemerintah membolehkan dibukanya toko ya, tapi dengan catatan kita ketika mengantri harus jaga jarak 1 meter gitu ya. Yang bekerja boleh ke kantor pakai motor atau pakai mobil dengan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sarung tangan. Nah, ini sekarang Bapak yang mau tadi Bapak bilang ya, peran TIK dalam PJJ itu ada 4. Yang pertama, TIK itu sebagai alat ya, alat PJJ. Bapak akan kasih contohnya di Alfitra saja yang kita sendiri. Alat TIK sebagai alat di Alfitra itu ada 4 yang sering digunakan oleh guru dan orang tua. Pertama, komputer atau laptop. Kalau kalian ingin tahu, guru-guru Alfitra itu sebelum ngasih tugas, sebelum ngasih materi itu banyak menggunakan laptop atau komputer dalam menyiapkannya. Seperti kayak Bapak ini nih, Bapak menyediakan presentasi PowerPoint ini menggunakan laptop atau komputer, direkam. Kemudian handphone, pasti ini Android ya, smartphone, dibutuhkan ketika memberikan tugas menggunakan medsos, media sosial, atau ketika kalian mau melaporkan hasil tugas di foto pakai handphone juga. Kemudian internet Bapak wakilkan dengan gambar Google Chrome ya. Untuk beberapa kelas seperti kelas atas 4, 5, dan 6 sudah mulai ada tugas-tugas yang melibatkan Google Chrome atau menggunakan aplikasi Google seperti Google Form ya. Kalau SMP ada lagi tuh Google Classroom, SMA Google Classroom. Jadi kalau di kita masih banyaknya di Google Form ya. Yang keempat, medsosnya yang kita sering gunakan adalah WhatsApp. Kalian sudah bisa kan ya, bukan bisa sih, kalian sudah tahu lah ya tentang WhatsApp. Ini sering ada grup, setiap kelas ada grup WhatsApp-nya. Jadi ini peran TIK dalam PJJ itu sebagai alatnya sendiri, alatnya. Kemudian peran TIK dalam PJJ adalah sebagai sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dalam menguasai berbagai produk IT. Maksudnya adalah tadi yang Bapak sudah sampaikan di awal, ketika PJJ ada coronanya, PJJ jarak jauh belajarnya, ternyata kita semakin mau tidak mau menambah kemampuan IT kita. Guru-guru harus mulai bisa menguasai bentuk-bentuk software atau program yang menunjang PJJ, misalkan Bandicam ya. Nanti kalau kalian sudah tahu, nanti kalau kalian sudah lebih paham, ada Bandicam misalkan. Guru-guru harus bisa menggunakan Zoom. Kalau guru nggak bisa pakai Zoom, gimana mau bertemu sapa dengan anak didiknya? Guru-guru harus bisa menggunakan misalkan ya, menggunakan selain Zoom, Google Meet. Orang tua kalian dengan PJJ harus sama mengupgrade pengetahuan IT-nya. Ayah bundanya harus bisa tuh minimal cara mengirim
foto menggunakan WhatsApp. Mungkin yang awalnya gak tahu nih gimana caranya, langsung googling cara ngirim gambar menggunakan WhatsApp, cara merekam video, cara mengisi Google Form. Wah, itu kan hal-hal baru mungkin bagi beberapa orang. Bagi kalian siswa sama, kalian mengupgrade, menambah wawasan IT. Misalkan kalian jadi lebih tahu sekarang kalau Google tuh bisa digunakan untuk penugasan, Google Form, bisa buat kuis kayak Bapak waktu itu Quizizz ya. Itu kan kuisnya serempak nih, 3 kelas coba serempak mengisi soal, di ranking ya, ada poin-poinnya. Kalian jadi tahu, oh ternyata ada nih bisa ngejawab soal secara online. Paham ya? Kemudian peran TIK dalam PJJ. Nah, ini untuk sekolah terutama ya. Sekolah jadi tahu kebutuhan sarana IT sekolah yang diperlukan itu apa. Alfitrah itu bisa dibilang sekolah yang sedang proses berkembang ya. Kalau kalian lihat tuh, setiap tahun suka ada gedung-gedung baru. Tahun ini sebagai informasi sedang ada dibangun gedung baru. Nanti gedungnya menjadi kantin lantai 1-nya, lantai 2-nya ruang guru yang baru. Nanti ya kalau kalian ke sekolah sudah waktunya masuk sekolah normal, bisa melihat nanti kantinnya berubah. Tapi untuk sarana IT sekolah atau sarana kebutuhan teknologi sekolah masih kurang memang sekolah itu ya, Bapak akui. Kita punya labcom, ada 30 komputer, memang betul. Ada internet, sudah bagus ya. Tapi untuk kebutuhan bikin syuting misalkan bikin video nih ya, kita masih kurang. Nih, yang Bapak sebutkan ini 1-8 ya. Kamera, tripod, headset, studio, zoom premium, sound card, lighting, green screen, itu semua hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah settingan pembelajaran yang jarak jauh yang bagus ya. Kayak waktu kelas 6 kemarin ya, perpisahan kelas 6 itu kan virtual jarak jauh, terlihat wow ya di Zoom. Itu bukan Bapak yang mengoperasikan sebetulnya, Bapak dibantu oleh teman Bapak. Dan ketika Bapak lihat ya, teman Bapak itu kameranya juga bagus, harganya mahal. Kemudian dia bawa lagi laptopnya aja beda dengan laptop yang biasa Bapak lihat. Laptopnya benar-benar yang sudah speknya bagus lah. Spek itu ininya kemampuan komputernya bagus gitu. Jadi pantesan bagus tampilan zoomnya atau tampilan acaranya. Kameranya aja mahal, laptopnya saja mahal gitu ya. Lighting tuh pencahayaan juga bagus ya, pakai lampu yang bagus. Dan banyak menggunakan software broadcast yang mahal, yang harus dipelajari lebih dalam gitu. Baik. Ini ada gambar-gambar ya yang mewakili kebutuhan PJJ. Kita mulai sampai di akhir. Kesimpulannya ya, peran TIK dalam PJJ itu satu, sebagai media atau jembatan PJJ. Kedua, sebagai alat atau senjata PJJ bagi guru, siswa dan orang tua. Ketiga, sebagai media upgrade atau pengembangan kualitas penguasaan IT. Dan yang keempat, sebagai evaluator kebutuhan sarana IT sekolah. Ya, kalian gak usah terlalu bingung lah dengan kata ini, tapi kalian lebih paham ya. Intinya, dengan adanya pandemi ini, sisi positifnya PJJ TIK itu lebih bermakna aja.
prakteknya lebih luas, tidak sekedar memakai komputer di laptop. Sekarang kita sudah banyak pakai program yang melibatkan minimal 2 komponen, melibatkan HP, komputer, internet, dan lain-lain. Paham ya semuanya ya? Kalau belum paham atau ingin mendengarkan ulang, videonya download dulu, diputar lagi. Nah, untuk pekan kedua ini Bapak ada tugas. Tugasnya insya Allah tidak akan susah. Kelas 2, 3, dan 4 tugasnya adalah menuliskan di buku tulis PIK apa saja yang sudah bisa kalian lakukan ketika sedang menggunakan HP atau komputer. Contoh, ketika menggunakan HP, aku sudah bisa 1. Bermain game. Betul nggak? Ya betul kan, kenyataannya memang seperti itu loh. Bapak lihat rata-rata kalau pegang HP main game sudah pasti bisa. Ya nggak apa-apa, tulis aja. 2. Mengirim pesan melalui WhatsApp. Kalau kelas 3, 4 bisa nih. Kelas 2 misalkan belum bisa. Kalau kelas 3, 4 bisa, tulis seperti itu ya di buku tulisnya. Ketiga, merekam video menggunakan di HP bisa ya. Lagi musim tuh kita sekarang lagi musim ya, editing video menggunakan KineMaster misalkan. Kan sudah bisa. Nah, tulis gitu, editing video atau rekam video. Anak kelas 2 juga Bapak lihat, anak Bapak nih ya, kalau udah megang HP yang Bapak nih atau yang ibunya, ini bisa rekam dengan kualitas video rekamannya lumayan. Buat kelas 2 bagus itu. Membuka YouTube, wah ini udah pasti anak kelas 1, 2, 3, 4 1 udah bisa ya, favorit YouTube itu. Atau jangan-jangan ada nih yang belum bisa buka YouTube? Masa iya ya? Kecuali YouTube-nya nggak ada di handphone atau di komputer dan lain-lain. Berapa banyak Pak? Sebanyak-banyaknya yang kalian rasa bisa kalian lakukan ketika menggunakan HP atau komputer. Ya kalau bilang berapa minimalnya, mungkin minimalnya bisa 15 ya, 15 poin. Bapak yakin semenjak PJJ kalian pasti sudah banyak kemajuan dalam menggunakan HP, tidak hanya bermain game. Nah, Bapak ingin tahu itu sudah ada kemajuan belum ketika menggunakan komputer? Apakah hanya bisa mengetik saja atau ada yang lain? Bapak ingin tahu itu ya, tujuan tugas ini tuh. Di buku tulis ya semuanya ya. Nah, untuk laporan tugasnya, pelaporannya juga begini ya. Caranya foto nih, kalian foto hasil pekerjaan kalian yang ada di buku tulis tuh. Setelah difoto, kemudian kirim file fotonya ke WhatsApp Panadi langsung. Minta bantuan ke orang tua jika kesulitan. Ya, kelas 2 nih, udah nulis tuh. Terus minta dikirim ke Panadi, nah tolong ke ibu atau bapaknya. Foto, kirim ke Panadi. Terus ketika mengirim file fotonya ya jangan lupa ada identitasnya, caption, tulisan nama lengkap, nomor absen kalau ingat, dan nama kelas. Minimal nama lengkap dan nama kelas. Kalau nomor absen ingat alhamdulillah, nggak ingat nggak apa-apa. Paham ya? Baik, itu saja materi dan informasi penugasan TIK. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Kalau ada yang salah, itu murni dari kesalahan Bapak sendiri. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari Bapak sendiri. Pesan dari Bapak sebelum Bapak tutup, dalam PJJ ini, walaupun nanti sampai bulan Desember ya lama PJJ-nya, kita harus
tetap semangat belajar, harus mau menambah wawasan pengetahuan, membaca buku literasi tanpa disuruh oleh guru atau orang tua. Karena di sini diuji apakah kita mau tetap menjadi orang yang berwawasan luas, bertambah pengetahuannya, atau dengan PJJ ini malah jadi malas-malesan. Ada PJJ ini jarak jauh di rumah, udah aja belajar sampai jam 8 pagi atau jam 9 gitu main. Ya nggak gitu ya. Kita seperti sekolah aja, kita mandi pagi, sudah mandi makan, sholat duha atau asmaul husna, belajar sampai jam 11 lah, nggak apa-apa, sampai zuhur. Setelah zuhur baru kalian boleh main, itu pun jangan terlalu lama. Jangan lupa mengaji ya setelah maghrib, rojaahnya, tatekinya, itu pesan bapak ya, jangan ditinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan baik sekolah tetap dipraktekkan di rumah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.